Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Subuh Inspiring and Informatif. Pemirsa, di samping meningkatkan mutu pelayanan serta penyediaan peralatan rumah sakit yang memadai, pemerintah Kota Medan saat ini juga tengah gencar-gencarnya mempromosikan wisata kesehatan Kota Medan. Seperti apa tanggapan Wakil Ketua DPRD Barumsyah? Berikut penjelasannya dalam dialog iNews selengkapnya. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program iNews Sumut Dialog. Dan hari ini kita mengangkat topik seputar pelayanan kesehatan Kota Medan. Seperti apa obrolan kita untuk hari ini, dan tentunya saya sudah kedatangan tamu saya, yaitu Bang Haji Teku Barumsyah, SHMH. Beliau adalah merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi, Bang Barum. Ya, hari ini kita mengangkat topik seputar pelayanan kesehatan Kota Medan. Dan tentunya juga ini mengenai pelayanan kesehatan, ini juga mungkin masih banyak juga PR-PR yang harus kita lakukan juga ya, khususnya dari pemerintah Kota Medan. Dan kita juga ingin tahu ini seperti apa untuk di kedepannya pasti ada perbaikan-perbaikan yang tentunya membangun untuk kesehatan ini sendiri. Dan tentunya juga untuk Pemko Medan sendiri, ini adalah gencar-gencarnya juga ya untuk mempromosikan wisata kesehatan. Ini yang menarik nih, ada wisata kesehatan yang bertajuk Medan Medical Tourism. Nah, ini menarik karena ini baru pertama sekali saya dengar, dan ini mungkin adalah ininya Pak Bobi sendiri ya mungkin ya. Nah, ini bagaimana juga menurut Pak Barum sendiri, Bang Barum sendiri mengenai adanya Medan Medical Tourism ini? Silahkan. Baik, apresiasi kita kepada Wali Kota Medan, ya seorang yang sangat cerdas memanfaatkan peluang. Hari ini peluang itu berada di sarana kesehatan di Kota Medan. Kita tahu bahwa selama ini penduduk Kota Medan itu memanfaatkan sarana kesehatan yang ada di luar. Selain daripada Jakarta, tentunya tetangga kita, negara tetangga Singapura dan Malaysia. Hari ini Pak Wali membuat sebuah terobosan wisata kesehatan di Kota Medan. Dan itu peluang itu luar biasa sekali. Kita punya sarana kesehatan selain milik pemerintah kota, Pirngadi, milik provinsi itu ada namanya Rumah Sakit Haji. Kemudian rumah sakit ada Malik, itu milik pemerintah pusat. Kita juga punya rumah sakit yang tipe A, swasta yang luar biasa, Columbia Asia, kemudian yang lain-lain ya saya pikir. Dan tentunya ini merupakan pusat pelayanan kesehatan. Dan ini apabila memang kita benahi, ini juga bisa menjadi salah satu pusat wisata kesehatan. Dan ini yang sedang digalakkan oleh Pak Wali kita, bagaimana sarana kesehatan yang ada di Kota Medan ini dibenahi, dan kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat, tidak hanya Kota Medan, tetapi juga daerah tetangga kita. Baik dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan lain-lain, kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Utara, ini bisa menjadikan Kota Medan sebagai tempat wisata kesehatan. Sambil berobat, dia tentunya juga punya fasilitas-fasilitas yang lain. Ini luar biasa, ya, sangat cerdas ya, saya pikir dengan program Medan Wisata Tourism. Ya, saya pikir Medan Medical Tourism ya. Okay. Nah, saya pikir ini luar biasa sekali memang. Iya, untuk Medan Medical Tourism ini sendiri berarti ini adalah memperlengkap gitu Bang, memperlengkap adanya sarana prasarana yang ada, yang sudah ada di rumah sakit ini sekarang begitu ya, yang milik pemerintah. Iya. Atau kita membuat yang baru begitu, ini bagaimana? Tidak. Kita tahu bahwa di Medan hari ini cukup luar biasa sarana prasarana kesehatannya. Ya, luar biasa sarana kesehatan. Cuman ada masyarakatnya masih ada yang belum tahu. Mungkin masyarakat sebagian yang belum mendapatkan informasi, mereka berharap bahwa sarana kesehatan untuk di Medan ini biasa-biasa saja. Padahal sangat luar biasa. Segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan orang untuk berobat itu ada di Kota Medan ini. Jadi saya pikir ini memang tidak menambah yang baru, tinggal bagaimana kemudian rumah sakit membenahi saja. Membenahi, mengeksplor yang ada di rumah sakit itu, bagaimana kemudian segala sarana dan prasarana di rumah sakit itu ternyata memang ada di Kota Medan ini. Nggak perlu jauh-jauh. Oke, itu untuk sarana prasarana ya. Kalau misalnya untuk pelayanan sendiri, apakah menurut Bang Barum ini sudah baik atau memang harus ada yang kita perbaiki? Iya, saya pikir memang ya pada prinsipnya dasar-dasar untuk pelayanan itu sudah baik. Cuman untuk kalau kita jadikan tempat wisata untuk kesehatan ini tentu harus jauh lebih baik lagi. Banyak yang harus dibenahi, tentunya sumber daya manusianya ini juga memang orang-orang yang pelayanan ya, karena sistem namanya sudah wisata, kita jadikan wisata judulnya, pasti situ pelayanan. Nah, utama pelayanan kesehatan, jadi tidak lagi dengan paradigma yang lama ya, dengan wajah seram, ini harus dengan wajah yang humanis ya, yang penuh dengan edukatif, saya pikir ini yang paling penting.
Oke, nah untuk Rumah Sakit Peringadi sendiri ini adalah merupakan rumah sakit miliknya Pemko Medan, dan ini apakah memang ini sudah termasuk dijadikan baik seperti itu, baik sarana prasarananya sudah cukup kita jadikan acuan juga untuk rumah sakit yang menjadi milik Pemko Medan, atau memang perlu adanya lagi yang harus kita benahi juga di sana? Ya, Ini Rumah seperti Sakit apa? Peringadi ini kan rumah sakit yang penuh sejarah ya, milik Kota Medan. Tidak hanya tempat berobat, rumah sakit kita juga sebagai tempat pendidikan, sarana untuk pendidikan ya. Banyak kampus-kampus itu menjalin hubungan kerjasama dengan Rumah Sakit Peringadi. Dari sisi sumber daya manusianya ada lebih saya pikir di Peringadi. Tinggal bagaimana dikatakan hari ini memang dengan gencar-gencarnya rumah sakit swasta, Peringadi kita memang hari ini agak sedikit merugi. Ya, tentunya kita support, apalagi Peringadi ini sudah menjadi badan layanan umum, BLUD penuh ya. Sehingga BLUD penuh ini Peringadi ini boleh untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ya. Karena mereka sifatnya sudah semi corporate ya. Jadi kita mendukung, apalagi Pemko mendukung penuh, sehingga Peringadi menjadi salah satu rumah sakit menjadi tujuan wisata untuk kesehatan. Ya tentunya ada kekurangan di sana sini, ya apalagi masyarakat Peringadi malas gitu. Hari ini diperbaiki dengan adanya. Kita berangkat dari mana dulu nih Bang untuk memperbaiki rumah sakit pertama ini? Dari sisi sumber daya manusianya, dari pelayanan, karena yang paling penting pelayanan dulu. Nah, kemudian kalau sarana prasarana, saya pikir kan kita, ya APBD juga masih bisa lah mensupport ya, walaupun mereka juga punya kemampuan dan punya kewenangan mengelola, karena kan BLUD penuh ini kan mereka mengelola keuangannya sendiri secara penuh. Jadi mereka boleh bekerja sama dengan pihak ketiga manapun, diberi keleluasaan. Tinggal kita dari APBD ini mensupport saja kalau dukungan-dukungan untuk peralatan-peralatan yang mungkin agak jauh lebih canggih, saya pikir demikian. Ya, nah kalau ngomongin tentang kesehatan ini tidak lepas dari BPJS. Baik. Ya. BPJS ini adalah kartu bersubsidi juga yang tentunya juga ini penyaluran kartu BPJS ini juga ini ada juga yang bersubsidi dari Pemko Medan juga, dan ini khusus bagi warga yang kurang mampu begitu. Dan apakah memang untuk penyaluran BPJS ini sendiri untuk warga-warga yang kurang mampu ini tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya untuk sebagai anggarannya juga dari Pemko Medan, atau memang ada yang dirubah begitu? Baik, kita di Medan ini ada sebuah program yang untuk kesehatan masyarakat, kepesertaan itu kita menuju sebagai sebuah kota yang sudah UHC, Universal Health Coverage. Seluruh penduduk Kota Medan ini akan diasuransikan BPJS, baik dari KPBU, penerima upah, mandiri maupun yang dari subsidi pemerintah. Dari 2,5 juta penduduk Kota Medan, hari ini sudah masuk ke kategori yang mendapatkan BPJS 2,2 juta orang. Di antara 2,2 juta itu, 1.500.000 orang itu ialah yang mendapat subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah kota. Yang tentunya ini sudah 92%. Syarat untuk UHC itu 96%. Kita tinggal hanya menambah sekitar 120.000 orang lagi, baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kota Medan, kita sudah di 96%. Kalau sudah 96% kepesertaan ini dari total penduduk Kota Medan, 4% lagi itu ialah lebih kurang 100.000 lebih itu tinggal KTP saja. Tidak perlu lagi diurus BPJS-nya. Dan namanya Universal Health Coverage. Jadi kita hanya memakai KTP aja. Sudah cukup, karena itu memang sudah program. Mencakup semuanya. Mencakup. Nah, tinggal kita mengupayakan sekarang. Di tahun 2022 di PAPBD kita ada menambah lebih kurang 70.000 orang lagi. Dan saya yakin 2023 tinggal 60.000 orang lagi untuk mencapai UHC. Maka kita di PAPBD 2022 kita nambah lagi nih. Sekitar lebih kurang 5 miliar untuk penambahan kuota PBI. Ya, sehingga Medan itu urusan kesehatan clear 2023. Pemko Medan, ini Pak Wali, ini salah satu program beliau, supaya program UHC ini berjalan. Kami mendorong terus untuk pada program UHC ini, mulai dari kepemerintahan pertama Pak Wali Kota kita. Jadi tinggal 4% dari 96% itu cukup dengan bawa KTP, selesai urusan kesehatan. Ya tentunya kita berharap bukan hanya karena sudah ada kartu ini bisa suskati, pola hidup sehat ya, supaya kita nggak ke rumah sakit itu jauh lebih penting. Dan kendalanya apa itu Bang, yang beberapa orang lagi itu tidak angkanya itu belum cukup ke sana? Apa kendalanya yang dari masyarakat ya, kita? Baik, kita kan berharap sesungguhnya ini kan dari APBN. Kita dari APBD ini sudah hampir 100 miliar lebih juga. Kita kan ini cukup berat juga kan, hanya untuk kesehatan. Padahal program dari pusat juga ini banyak kuotanya. Ini nggak ada kendala, tinggal kita punya DTKS kita 700.000 orang. Dan ini sekarang DTKS sudah masuk kepada Kementerian Sosial. Sekarang verifikasi dari kementerian ini sebetulnya lebih pun bisa. Apalagi kita ada kolaborasi ya
Kita tahu komunikasi cukup baik Pak Wali kita dengan pihak pusat, dan ini jauh lebih mempercepat. Tidak ada kendala apapun, tinggal persoalan kemarin kita nggak punya data selama ini. Baru kita punya data dalam pemerintahan yang ada ini. Dulu kita nggak punya data di TKS kita, data kemiskinan, itu data PKH, data KIP, itu kita punya database, belum ada data terpadu. Baru ini sudah ada data terpadu di Kota Medan. Sehingga data ini akan dikirim ke Kementerian Sosial, dan ini clear, 2023 saya yakin ini urusan kesehatan selesai kepesertaannya. Semuanya ini berarti kita juga harus mengurus KTP dengan baik dan benar ini. Iya, ya, itu yang penting harus ya Bang ya. by name, by address lah, KTP harus jelas, clear ya. Iya, kan harus, online system sekarang. Iya, karena semuanya sudah berangkat dari KTP semua kan. KTP semua. Iya, kartu-kartunya juga semuanya sudah di KTP, dan Iya. ini akan terrealisasi di 2023. Terrealisasi ya, insya Allah begitu 2023 urusan kesehatan, saya meyakini ini kita sudah tidak persoalan lagi. Tinggal kembali urusan yang lain yang hari ini perlu kita benahi, mungkin dari sisi pendidikan dan infrastruktur dan yang lainnya lah, dan kesra masyarakat lah, saya pikir itu. Oke, baik. Nah, ini untuk kembali lagi ke masalah kesehatan juga. Ini kira-kira apa sih sebenarnya yang paling sering dikeluhkan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang sering ditampungin dari oleh DPRD Medan? Seperti apa? Yang pertama, hari ini kita tahu masyarakat yang sudah punya BPJS Mandiri hari ini itu banyak yang nunggak. Yang nunggak ada sekitar 100.000 orang lebih. Itu nunggak nggak sanggup bayar yang mandiri tadi. Yang kedua, tiba-tiba dinonaktifkan KIS-nya, kartu KIS-nya. Nah, nonaktif, itu dari pusat. Ini jadi persoalan. Yang ketiga, tidak punya KIS. Yang keempat, masih ada ditemukan di puskesmas kita, itu komunikasi pelayanannya yang belum maksimal, yang dianggap. Itu tadi kan, kita perlu ada edukasi humanis. Kemudian, ya di sarana pendidikan, sarana kesehatan kita yang ada di rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kota Medan, misalnya di Peringadi, masih dianggap belum mau ke situ dengan berbagai macam alasan. Dan satu hal lagi jadi keluhan, tidak punya KIS. Kalau tidak punya KIS, hari ini kita punya program namanya Unregister. Orang yang tidak punya KIS boleh berobat ke rumah sakit Peringadi, itu kita buat rekomendasi dari Dinas Sosial, itu ditanggung oleh pemerintah Kota Medan yang tidak punya KIS. Ribet tidak Bang? Tidak ribet, saya yakin tidak ribet, siapa saja itu boleh urus SKTM-nya, langsung ditangani. Nah, bagi yang nunggak, yang nggak bayar, mulai dari bulan 11 sampai ke bulan 12 sudah ada program namanya. Program pembayaran tunggakan oleh Pemko Medan. Ya, untuk dalam hal emergensi. Kita untuk masyarakat kita hari ini kalau sempat dia nunggak gimana? Dia orang miskin. Apakah kita biarkan dia sakit? Saya pikir demikian. Iya. Nah, ini kira-kira apa sih yang menjadi PR para rumah sakit sendiri juga ya? Ini yang kedepannya juga ini untuk sama-sama berkolaborasi, karena kalau hanya dari pemerintahnya saja tapi SDM dan juga di rumah sakitnya juga tidak mumpuni, ini kan tidak berjalan begitu. Apa kira-kira yang menjadi acuan yang memang bisa membuat rumah sakit tersebut juga lebih baik tentunya di Rumah kedepannya? sakit ini kan pasti dia punya aturan. Undang-undang kesehatan harus dipedomani, undang-undang rumah sakit harus dipedomani. Jangan lagi kasih gaji itu di bawah UMK kepada karyawan perawat-perawatnya, sehingga perawatnya itu malas-malasan. Kemudian hak-hak daripada perawat itu dipenuhi, ya, dijamin kesehatannya. Saya pikir itu paling penting. Apabila mereka juga pegawai sudah sejahtera, pelayanan mereka juga akan lebih paripurna, lebih maksimal. Seimbang ya, Bang, Harus ya? seimbang. Nah, saya pikir demikian. Oke. Nah, ini pertanyaan saya terakhir, mungkin ini kira-kira berapa anggaran yang pas sebenarnya nanti untuk kita alokasikan ke kesehatan untuk di tahun 2023? Dari 7,8 triliun belanja, itu anggaran untuk kesehatan, dinas kesehatan hampir mencapai 900 miliar. Kalau dari sisi anggaran itu tidak ada persoalan, saya pikir itu sudah maksimal. Tinggal bagaimana kemudian, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kita Pemko sudah ada rumah sakit kelas 3. Itu mungkin nanti ke sana lah arahnya, dan itu sudah maksimal. Tinggal bagaimana implementasinya. Kita punya 41 puskesmas, sarana prasarana, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, pustu, puskesmas, itu kita sudah, apalagi mereka di puskesmas sekarang ada namanya dana kapitasi. Itu dana kapitasi yang didapatkan dari kita jasa BPJS ini yang luar biasa tinggi, kesejahteraan mereka luar biasa. Saya pikir kalau untuk anggaran tidak kurang lah kalau di dinas kesehatan. Tinggal bagaimana nanti kita untuk menambah, angka minimal itu sudah terpenuhi menurut aturan. Tinggal kita penambahan saja, apalagi kepesertaan BPJS ini aja menyedot udah ratusan miliar. Ini untuk kesehatan.
Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Bang Marum untuk perbincangannya untuk hari ini. Tentunya ini juga sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan akhirnya pemirsa seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Marum.